Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan kamu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bapak mengingatkan yang pertama, jangan lupa untuk melaksanakan sholat duha. Lalu yang kedua, jangan lupa untuk berdoa. Mudah-mudahan kondisi kita cepat stabil. Dan yang ketiga, jangan lupa juga untuk memurojaah Al-Quran. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Tema 5, energi dan perubahannya. Subtema 2, perubahan energi. Pembelajaran 5. Anak-anak langsung buka buku tema 3F-nya halaman 67 ya. Siang tadi ibu membayar tagihan listrik. Ternyata ibu harus membayar lebih mahal dari biasanya. Hal itu disebabkan adanya kenaikan tarif dasar listrik. Malam ini, ibu mengajak ayah, Cika, dan Ardi untuk berdiskusi memecahkan permasalahan tersebut. Kata ibu, mulai besok kita harus lebih hemat lagi memakai listrik. Lalu kata ayah, memang ada apa bu? Apakah tagihan listrik bulan ini lebih mahal? Ibu menjawab, benar ya, terhitung sejak kemarin tarif listrik naik. Kemudian kata Ardi, berarti Ardi tidak boleh menonton televisi lagi dong. Ibu menjawab, bukan tidak boleh, tetapi waktu menonton televisi harus dikurangi. Lalu kemudian kata Cika, Cika juga harus mengurangi bermain komputer ya bu. Jawab ibu, benar Cika. Lalu kemudian kata ayah, jangan lupa matikan lampu saat mau tidur ya. Kemudian kata Ardi, memangnya kenapa sih tarif listrik harus naik ya? Ayah menjelaskan, tarif listrik naik karena untuk menghasilkan energi listrik diperlukan biaya yang besar. Biaya itu diantaranya biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan jaringan yang sudah ada, kemudian serta biaya pembangunan jaringan listrik baru. Lalu kata Cika, untuk apa membangun jaringan yang baru? Seandainya tidak membangun jaringan yang baru, tentu tarif listrik tidak akan naik. Lalu kemudian kembali lagi ayah menjelaskan, tidak bisa begitu Cika. Masyarakat di pedesaan belum semuanya bisa menikmati energi listrik. Jangankan menonton televisi, penerangan listrik pada malam hari pun tidak ada. Pembangunan jaringan baru bertujuan agar seluruh masyarakat mendapatkan energi listrik. Hal itu disebut pemerataan energi listrik. Dari diskusi antara keluarga Cika tadi itu menunjukkan bahwa kenaikan listrik sudah mulai terjadi. Oleh karena itu, maka dengan kenaikan tarif listrik, maka kita semuanya diminta untuk bagaimana caranya menghemat energi listrik. Pemerataan energi listrik berarti semua orang dapat memanfaatkan energi listrik, baik penduduk kota maupun desa. Semua memiliki hak yang sama, hak atas energi listrik yang dimanfaatkan untuk penerangan, hiburan, maupun menjalankan usaha. Namun, hak tersebut juga melahirkan kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban yang hendaknya dilakukan terlebih dahulu sebelum kita memperoleh hak. Salah satunya adalah mematuhi aturan pemakaian listrik. Sesuai dengan anjuran pemerintah, kita harus mengurangi pemakaian listrik pada pukul 17.00 hingga pukul 22.00.
Aturan ini ditetapkan karena pada waktu itu pemakaian listrik di rumah-rumah sangat besar. Hal ini didasarkan pada kebiasaan sehari-hari setiap keluarga. Mulai pukul 17.00, lampu-lampu mulai dinyalakan, televisi mulai ditonton, baterai telepon genggam diisi ulang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Coba bayangkan, ketika itu semua alat yang berjumlah jutaan di seluruh Indonesia dinyalakan bersamaan. Akibatnya pembangkit dan jaringan listrik berada pada beban-beban puncak. Hal ini dapat membuat jaringan listrik mengalami gangguan. Gangguan dapat mengakibatkan padamnya aliran listrik. Oleh karena itu, kita hendaknya membatasi pemakaian listrik pada waktu tersebut. Dengan demikian, kita telah ikut serta memelihara seluruh jaringan listrik. Sebagai hasilnya, energi listrik pun tetap mengalir tanpa gangguan. Kita semuanya bebas untuk memanfaatkan listrik. Namun, kita juga harus melaksanakan kewajiban dalam memanfaatkan listrik. Semua itu demi kebaikan kita bersama. Lalu apa yang akan terjadi apabila tidak ada yang mematuhi aturan mengurangi pemakaian listrik pada pukul 17.00 sampai 22.00? Tentu yang akan terjadi pasti akan ada gangguan pada aliran listrik. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, kita harus menjalankan kewajiban-kewajiban kita supaya kita bisa mendapatkan hak kita dengan baik, terutama terhadap listrik. Lalu perhatikan gambar-gambar berikut ini. Beri tanda centang untuk gambar sikap ikut memelihara jaringan listrik. Gambar yang pertama itu menunjukkan ada sekelompok orang yang sedang memanfaatkan listrik, tetapi mereka menyalakan dan mematikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Artinya, dia termasuk orang yang ikut memelihara jaringan listrik. Sementara gambar berikutnya ada seorang anak yang sedang menonton televisi, tetapi televisinya tetap menyala dan anaknya tertidur. Akhirnya televisi yang menonton anak itu, bukan anak yang menonton televisi. Artinya ini menunjukkan sikap yang tidak ikut memelihara jaringan listrik. Sementara gambar yang ketiga itu menunjukkan seorang anak yang sedang merusak salah satu aliran daripada listrik melalui obeng atau mencoloknya dengan obeng. Akhirnya dia terkena sentrum sendiri, dan itu menunjukkan bahwa dia tidak ikut memelihara jaringan listrik. Sementara gambar berikutnya menunjukkan ada sekelompok orang yang sedang melakukan pembayaran listrik atau membayar tagihan listrik sesuai dengan tanggal yang ditentukan, maka ini menunjukkan juga adalah seseorang yang ikut memelihara jaringan listrik. Adapun gambar berikutnya itu ada sekelompok anak yang sedang melakukan atau yang sedang bermain di tengah lapangan dengan bermain layang-layang ataupun layangan. Maka ini Bapak rasa tidak ada hubungannya dengan listrik, maka itu tidak termasuk memelihara jaringan listrik. Sementara gambar berikutnya atau yang terakhir ini, seorang anak ketika hendak melakukan tidur di malam hari, maka dia mematikan lampu yang tidak dipakai dengan tujuan untuk menghemat energi listrik. Jadi, gambar ini termasuk memelihara jaringan listrik. Berkenaan dengan memelihara jaringan listrik, coba kamu perhatikan yang di halaman 70 yang tabel di bawah berikut ini. Jika dan keluarga mengikuti anjuran untuk mengurangi pemakaian listrik pada pukul 17.00 sampai 22.00. Perhatikan pemakaian listrik pada waktu tersebut dalam bentuk tabel. Yang pertama, alat-alat listrik
Kemudian lama waktu menyala. Alat-alat listriknya sebagai berikut: lampu kamar, lampu ruang tamu, televisi, penanak nasi, pemanas air. Lalu lama waktu menyalanya adalah lampu kamar 120 menit, lampu ruang tamu 50 menit, sementara televisi 130 menit, dan penanak nasi 40 menit. Kemudian yang terakhir, pemanas air 15 menit. Nah, sekarang coba perhatikan yang di halaman 71-nya. Apabila berdasarkan pengamatan di tabel tersebut, perhatikan penyelesaian soal-soal berikut ini. Jika penanak nasi dinyalakan pada pukul 18.30, maka kira-kira kapan penanak nasi itu akan mati? Tentu jawabannya pertama-tama kita lihat dulu. Penanak nasi ini dia dinyalakan pada pukul 17.30. Sementara penanak nasi itu sendiri menyala selama 40 menit. Artinya cara pengerjaannya adalah sebagai berikut. 17.30 ditambah 00.40. Maka jawabannya pukul 17.70 menit. Artinya 17 lebih 70 menit. Nah, pukul 17.00 ditambah dengan 70 menit itu cara pengerjaan berikutnya ditulis 17.00 ditambah 70 menit itu kita rubah. Ingat ya, kuncinya bahwa 1 jam adalah 60 menit. Maka 70 menit ini otomatis 1 jam lebih 10 menit. Nah, kita bentukkan ke dalam menit 70 menjadi 60 menit ditambah 10 menit. Sehingga dapat kita jumlahkan pukul 17.00 ditambah dengan 1 jam ditambah dengan 10 menit jadi 17 ditambah 1 jam adalah 18.00 dan ditambah ada 10 menit berarti penanak nasi mati pada pukul 18:10 menit. Lalu kemudian yang kedua, apabila televisi dinyalakan pada pukul 18.45, lalu pertanyaannya kapan televisi itu akan dimatikan? Jawabannya juga sama dengan cara yang di atas tadi itu. Televisi dinyalakan pada pukul 18.45 menit. Sementara televisi menyala adalah 130 menit. Jadi 18 ditambah 45 menit ditambah dengan 130 menit tadi itu. Lalu 18 ditambah 45 sama dengan di dalam kurung 120 menit ditambah 20 menit. Kenapa dijadikan 120 menit? Supaya nanti dapat kita rubah ke dalam berapa jam kira-kira 120 menit ini. Nah, artinya seterusnya bahwa pukul 18:45 ditambah 120 menit itu menunjukkan adalah 2 jam. Kemudian ditambah dengan 10 menit, maka pukul 18.45 ditambah dengan pukul 2.00, maka jumlahnya adalah pukul 20:55 menit. Tuhan menciptakan perubahan energi agar bermanfaat bagi manusia. Dengan adanya perubahan energi tersebut, manusia dapat melakukan kegiatan hidupnya. Hampir seluruh kegiatan manusia dilakukan dengan memanfaatkan perubahan energi. Mungkin hanya energi cahaya dan energi panas matahari yang dapat langsung dimanfaatkan tanpa perlu perubahan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penciptaan alam dan isinya. Tuhan juga menciptakan berbagai bentuk energi dan perubahannya
untuk memudahkan kehidupan manusia. Siapapun memiliki hak untuk memanfaatkan energi tersebut. Hak untuk memanfaatkan energi melahirkan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban kita yang paling utama adalah menjaga alam ini. Dengan menjaga alam, kita akan tetap dapat memanfaatkan sumber energi yang dibutuhkan. Namun, sebagian besar sumber energi yang kita pakai adalah sumber energi yang akan habis. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, berhemat dalam penggunaannya, serta tidak boleh menyia-nyiakan sehingga terbuang percuma. Di samping itu, kita juga harus mencari sumber energi pengganti. Dengan begitu, kebutuhan kita akan tetap dipenuhi. Sekarang anak-anak, ayo kita sama-sama berlatih dan mengerjakan soal di halaman 75 yang di bagian A. Nomor 1. Di pabrik kue, mesin pemanggang kue akan bekerja setiap 3 jam sekali. Mesin akan memanggang kue selama 25 menit. Jika mesin mulai bekerja pada pukul 08.00, kapan mesin selesai memanggang kue? Nah, kira-kira bagaimana anak-anak cara mengerjakannya? Mari kita jawab secara bersama-sama. Insya Allah ini sangatlah gampang. Pertama kali, bahwa pukul 8.00 sementara mesin akan memanggang kue itu selama 25 menit lamanya. Jadi 08.00 ditambah 25 menit. Nah, jawabannya berarti menunjukkan mesin itu akan mati pada pukul 8:25 menit. Dan selanjutnya di nomor 2, perhatikan dan pahami baik-baik soalnya, lalu sama-sama kita kerjakan. Lemari pembeku diatur untuk menyala selama 30 menit. Setelah menyala 30 menit, lemari pembeku akan mati. Lemari pembeku akan menyala lagi 30 menit kemudian. Jika saat ini pukul 21:10 dan lemari pembeku menyala, maka pertanyaannya, pukul berapa lemari pembeku tersebut akan mati? Berarti seperti cara yang pertama tadi itu, yang pertama tinggal kita jumlahkan saja, yaitu 21:10 menit ditambah dengan 30 menit. Berarti mesin atau lemari pembeku itu akan mati pada pukul 21:40 menit. Kemudian pertanyaan kedua, pada pukul berapa lemari pembeku akan menyala kembali? Berarti pertama tadi sudah kita ketahui adalah 21:40 menit dan akan menyala lagi 30 menit kemudian, yaitu 21:40 menit ditambah dengan 30 menit. Berarti jawabannya sudah dapat pukul 21:40 menit ditambah dengan 30 menit. Maka jawabannya, hasilnya sudah dapat kita ketahui untuk sementara waktu, yaitu 21 menit lewat 70 menit. Kemudian 21 ditambah dengan 70 menit, seperti halnya tadi, 70 menit kita akan rubah menjadi berapa jam, berapa menit. 70 menit itu menunjukkan 1 jam lewat 10 menit, maka 21:00 ditambah 1 jam ditambah 10 menit, maka jawabannya adalah 22:10 menit. Artinya lemari pembeku tersebut akan menyala kembali pada pukul 22:10 menit. Terima kasih anak-anak, demikianlah materi kita pada pagi hari ini, dan
tugas kamu adalah di halaman 71 yang ayo berlatih 1 sampai 4. Dikerjakan dengan baik sesuai dengan contohnya di atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.